A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi mohon maaf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat wilayah, terkhusus kepada Rasul dan Ahlul Baitnya. Nikmat itu adalah nikmat yang memiliki nilai yang sangat luar biasa, sebuah pegangan hidup, sebuah sumber ketaatan, di mana ketaatan itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat wilayah ini harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya dengan banyak-banyak berziarah kepada mereka. Makanya kita disunahkan ada ziarah harian khusus untuk Imam Fulan, misalnya untuk untuk Hazrat Rasul Amirul Mukminin Sayyidat Zahra sallallahu alaihi. Bahkan berziarah langsung kepada mereka, itu semua untuk menjaga nikmat wilayah yang ada pada diri kita, diri setiap orang yang mencintai para ahlul bait salamullah alaih. Orang yang sering berziarah, maka pandangannya, cara ia memandang hidup ini pasti tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak tidak menjadikan nikmat wilayah ini sebagai sumber kehidupannya. Satu saja mungkin ingin saya contohkan betapa nikmat wilayah ini sangat bermanfaat bagi jiwa-jiwa kita yang alhamdulillah ketika kita diberikan nikmat wilayah ini. Orang-orang yang mungkin telah menyelesaikan masa kuliahnya, menyelesaikan setelah berhidup berumah tangga, ketika mungkin mereka mendengarkan lagu-lagu bagaimana keindahan masa-masa mereka ketika masa sekolah, ketika masih muda misalnya, seolah-olah mereka ingin kembali kepada masa-masa itu. Rasa-rasa seperti itu, bahkan lagu-lagu yang diciptakan untuk menggambarkan keindahan masa-masa dahulu, itu bukan sebuah perasaan yang kita ingkari. Perasaan itu ada, perasaan itu nyata bagi sebagian orang. Akan tetapi berbeda dengan misalnya dengan orang-orang yang memiliki nikmat wilayah, sebagaimana yang alhamdulillah insya Allah kita semua diberikan nikmat wilayah ini, di mana kita sering berziarah, sering berkomunikasi, bahkan dengan orang-orang yang secara fisik mereka telah ditanam di dalam tanah, mereka telah dikubur secara fisik. Mereka memiliki kehidupan yang berbeda dengan kita pada saat ini, tetapi dengan keterhubungan dengan mereka, maka akan merubah pandangan di mana sebagian orang ingin kembali kepada masa-masanya begitu, ingin kembali kepada masa-masa yang dia anggap adalah masa-masa yang paling bahagia. Tetapi ternyata bagi orang-orang yang memiliki nikmat wilayah, mereka akan merasakan kebahagiaan ketika apa? Ketika bersama dengan orang yang mereka cintai, mereka yang
mereka yang ada hubungan wilayah dengannya, yaitu para ma'sumin alaihissalam. Makanya kita tidak heran ketika menemukan sebuah ayat mengatakan nanti akan ada orang-orang yang dilempar katanya untuk masuk surga. Di mana dalam menjelaskan ayat tersebut yang dilempar, kenapa mereka dilempar masuk surga adalah kenapa? Karena ketika di alam setelah akhirat nanti, mereka-mereka yang berwilayah ketika bertemu dengan para maksumin alaihissalam, mereka tidak ingin berpisah kepada mereka, di mana terkadang hubungan tempat posisi seseorang itu akan berbeda ketika sudah sampai kepada surganya masing-masing, kan begitu. Jadi orang lebih memilih bisa bersama dengan maksumin alaihissalam walaupun di tempat yang tidak menjanjikan sebagaimana tempat yang surga, di mana tempat menjadi kebahagiaan bagi kehidupan kita para manusia, sehingga kita mendapatkan hikmah dari situ. Orang tidak akan pernah benar-benar bahagia kalau ia tidak masuk ke dalam surga. Tetapi orang-orang tersebut tidak mau masuk surga karena apa? Karena wilayah yang ia miliki, mereka bersedia selalu bersama dengan para maksumin alaihissalam. Insyaallah nikmat wilayah yang kita miliki ini akan senantiasa membawa kita kepada kehidupan yang jauh yang lebih baik. Dan tidak heran pula, mungkin satu poin lagi, tidak heran pula ketika kita melihat sebahagian orang misalnya mengatakan bahwa masa-masa yang paling baik adalah masa-masa di mana masa itu bersama Rasul dan para sahabat-sahabatnya, mereka orang-orang yang masuk Islam bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dari kacamata wilayah. Mereka melihat zaman demi zaman akan semakin buruk, dan semakin buruk. Tapi orang-orang yang memiliki kacamata wilayah, memandang dengan konsep wilayah, maka hari demi hari insya Allah akan semakin baik. Hari demi hari insya Allah akan semakin menuju kepada kemenangan. Hari demi hari insya Allah akan dekat kepada sebuah kezuhuran, sebuah masyarakat yang benar-benar cinta akan kepada wilayah, walaupun untuk sampai ke sana akan menghadapi sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Salah satu tekanan itu adalah tekanan kezaliman yang bukan hanya menimpa sebagian umat, tetapi seluruh alam semesta akan tenggelam dalam kekacauan, dalam kekacauan, dalam kezaliman, dalam ketiranian. Seperti hari ini yang kita saksikan, satu negara superpower Amerika, mereka akan siap untuk menzalimi walaupun daerah itu adalah daerah berlawanan daripada mereka. Misalnya di sini adalah posisi mereka, ketika bumi kita bilang bulat, di baliknya, maka kezaliman mereka pun akan sampai kepada mereka yang berada di balik bumi dari Amerika. Dan insya Allah akan terbalik nantinya ketika zuhurnya Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajah, di mana ketika poros iman, poros wilayah berada, maka keadilannya akan menyebar, walaupun ke balik dunia di mana pusat dari keberadaan Sayyidul Zaman berada. Kita meyakini bahwa dalam konsep Ahlul Bait sallallahu alaihi bahwa ketika Imam Mahdi zuhur telah berada di kota Kufah atau Najaf pada hari ini,
Berarti di balik bumi, belahan balik bumi kota Najaf, maka keadilan akan sampai ke sana. Hal tersebut akan sudah menjadi janji ilahi yang pasti, dan kondisi yang dipenuhi dengan manusia-manusia adil itu tidak mungkin eksis tanpa keberadaan manusia-manusia yang memiliki wilayah di hatinya. Insya Allah wilayah itu akan ada pada kita, para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Bahkan acara kita hari ini juga memiliki peran untuk memupuk nilai wilayah ini untuk menjadi lebih kuat, lebih lebih kuat, lebih berkembang. Bahkan insya Allah kita berharap nilai wilayah yang ada pada diri kita itu akan bisa eksis hingga benar-benar sampai kepada fase kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ini adalah bulan-bulan Rajab. Selain ziarah yang kita lakukan, doa-doa yang kita lakukan, tawajuh perhatian kita terhadap bulan ini yang mestinya berbeda dari bulan-bulan yang sebelum bulan Rajab, dan masih ada bulan Sa'ban dan Ramadan, di mana insya Allah perhatian kita akan lebih dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga akan memperkuat fondasi kewilayahan terhadap mereka para ma'sumin alaihissalam, wasi-wasi khalifah-khalifatullah fil aradi, di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan memperpanjang mukadimah kita lagi, walaupun sudah sedikit panjang. Dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat, dengan selawat yang kita panjatkan, memberikan keberkahan buat kita, keberkahan dunia dan akhirat insya Allahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ziarah kita. Seperti mana biasanya kita akan membacakan doa izin masuk, sebuah doa di mana ketika mereka yang telah pernah berziarah, mereka akan melihat ada sebuah papan di depan haram Imam Ridho alaihissalam, dipasangkan doa yang ada di doa yang akan kita baca. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik ini. Kalau mereka meminta izin masuk, sebagaimana saya sering sampaikan, kita meminta supaya kita dihubungkan dengan mereka, terkhusus dengan Imam Ridho alaihissalam yang kita niatkan untuk kita ziarahi pada hari Rabu sore sebagaimana biasanya. Dan insya Allah hari Rabu sore ini sudah menjadi suluk kita, begitu. Kita memiliki satu suluk, satu kebiasaan. Pada hari Rabu sore kita akan berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam, dan semoga-moga ini juga menjadi memberikan keberkahan yang luar biasa. Biasanya ketika satu pekerjaan itu dilakukan rutin selama 40 kali insya Allah, maka ada keberkahan yang didapatnya. Maka alhamdulillah sudah 2 tahun kita laksanakan, dan semoga ziarah ini memberikan keberkahan yang benar-benar malmus, benar-benar yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan saya pun itu yang saya rasakan. Berat rasanya ketika melakukan perjalanan keluar kota, seperti Rabu kemarin saya berada di luar kota, sehingga saya kurang siap sebenarnya untuk ziarah dan kajian. Tapi tetap saya akan laksanakan. Kenapa? Karena bukan hanya sebatas kajian yang ritual biasa, tetapi kita coba untuk menjadikan ini suluk, begitu. Suluk, sebuah cara untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi
salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa ayyadkhulu illa biizni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhari syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati ya Allah. Bagi mereka yang ingin berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, maka inilah keyakinan yang mereka miliki. Mereka meyakini bahwa Masyhad ini adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan dan ketika kita meyakini bahwa imam telah dikuburkan di balik tanah, di bawah tanah di Masyhad itu, kita meyakini bahwa imam itu hadir, dia mendengar kata-kata kita, dia mendengar salam kita. Bahkan kita meyakini juga sebagaimana keyakinan kita bahwa kita berada di rumah kita yang ribuan kilometer jauhnya antara kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Kita meyakini bahwa kalau kita terhubung, maka imam juga akan menyaksikan, imam juga akan hadir di dalam rumah-rumah kita. Wa a'lamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka jabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihi wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafrud alayya ta'atu Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi wassalam wal malaikatal muwakkilina bi hazil buq'atil mubarakati thalisa adkhulu ya Rasulullah adkhulu ya hujjatallah adkhulu ya malaikatallahil muqarrabinal muqimin fi hadzal mashhad fa'zal ya maulai fi dukhuli afdal ma adhinta li ahadin min awliyai fa illam akun ahla lidzalik fa anta ahlu lidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan doa ziarah. Semoga semua kita diterima, kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam hari ini melihat kita, imam akan mendengarkan salam-salam kita, akan mendengarkan munajat-munajat kita. Imam akan menyaksikan bagaimana kondisi kita pada hari ini. Bukan hanya kita, tapi apa yang ada di sekitar kita juga akan dilihat oleh Imam alaihissalam. Apa yang menjadi hal yang terhubung dengan kita, maka imam juga akan melihat tersebut. Ketika melihat kita, imam akan melihat keluarga kita, imam akan melihat anak-anak kita, suami kita, istri kita, rumah kita, kendaraan kita, pekerjaan kita. Jadi hal-hal yang semua terhubung dengan kita, maka itu juga akan disaksikan imam. Makanya
Jika kita terhubung, insya Allah apapun yang menjadi yang kurang dari kita serahkan kepada imam. Kalau kita kurang banyak dalam amal, kita bertawasul semoga imam menjadikan kita yang nantinya insya Allah di akhirat akan menjadi orang yang banyak amalnya. Kalau kita orang-orang yang banyak kesalahannya, kita berharap imam mengurangi kesalahan-kesalahan kita ini. Kalau imam melihat kita sebagai hamba yang memiliki akhlak yang baik, maka kita minta, wahai imam, sempurnakanlah akhlak ini untuk menjadi manusia yang memiliki akhlak yang lebih baik daripada hari ini. Seandainya akhlak kita buruk, maka juga kita meminta, wahai imam, bantu kami untuk memperbaiki akhlak ini, supaya kami menjadi manusia yang berakhlakul karimah, sebagaimana mereka. Kalau kita masih kurang dari persoalan-persoalan harta duniawi, biarlah imam yang mengurusi bagaimana rezeki itu sampai kepada kita. Kalau seandainya kita meyakini bahwa kita sudah memiliki rezeki yang banyak begitu, biarlah imam yang mengajari kita bagaimana kita memperlakukan harta-harta rezeki yang kita miliki tersebut. Jadi kalau kita sudah terhubung dengan imam, maka kita serahkan apapun yang menjadi yang menjadi hal-hal di mana kita kurang untuk mencapai kebaikan padanya, biarlah imam yang menyelesaikannya. Imamlah yang memberikan solusinya, imamlah yang akan menambahinya. Itulah itu adalah keyakinan di mana kita ketika kita berdialog, ketika kita terhubung dengan para ma'sumin alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salata la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi tajabtahu bi'ilmik faja'altahu hadiyan liman syi'ta min khalqi wa dalila ala man ba'astahu birisalati wa dayanat dini bi'adli wa fasla qada'ika baina khalqi wal muhaimin ala dzalika kulli. Wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Fatimah binti Nabi wa zawjati wali wa ummi sibataini al-Hasani wal Husain سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتي وديان الدين بأدلي
وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك، والدليل على من بعثت برسالتي، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك ووليدك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك ووليك عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليه وأعادي عدوه فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي Allah. Ini kita berikan salam kepada Imam Ridho alaihissalam yang dimulai dari bahwa ia adalah wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya hujjat Allah. Imam Ridho alaihissalam adalah hujjat Allah. Assalamualaikum ya nur Allah fi zulumatil ar. Imam adalah cahaya di kegelapan bumi. Assalamualaikum ya amudaddin. Imam adalah sosok tiang agama. Assalamualaikum ya warisa Adam sifwatillah. Imam adalah pewaris Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum ya warisa Nuhin nabiillah. Assalamualaikum ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamualaikum ya warisa Ismail zabihillah. Assalamualaikum ya warisa Musa kalimillah. Assalamualaikum ya warisa Isa ruhillah. Assalamualaikum ya warisa Muhammadir Rasulillah. Assalamualaikum ya warisa Amiril Mu'minin Ali walillah wa wasi Rasul Rabbil Alamin.
السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. Salam bagi engkau wahai imam sebagai pewaris dari Bunda Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Assalamu alayka ya warisal Hasani wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Assalamu alayka ya waris Ali ibn al-Husain Zainil Abidin. Assalamu alayka ya waris Muhammad ibn Ali Bakir ilmil awwalin wal akhirin. Assalamu alayka ya waris Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq al-Baqir. Assalamu alayka ya waris Musa ibn Ja'far. Assalamu alayka ayuha siddiq syahid. Assalamu alayka ayuhal wasiyul barut taqi. Ashhadu annaka qad aqamta as-salata wa ataita az-zakah wa amarta bil ma'rufi wa nahaita 'anil munkar wa abatallaha hatta atakal yaqin. Assalamu alayka ya Abul Hasan warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ilaika samattu min aradi wa qata'tul bilad. Raja'a rahmatik fala tukhayyibni wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وكتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمة ya Allah, laknatlah orang-orang yang menghilangkan, yang mengganti nikmat wilayah. Mereka mencari nikmat lain, menukar nikmat wilayah yang semestinya hadir di setiap hati setiap manusia. Wattahamu nabiyik wajahadu bi ayatik fasakhiru bi imamik wa hamalun nasa ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abul Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Bapak Ibu sekalian, tadi ziarah kita yang diajarkan kepada kita. Sekarang silakan waktunya kita bermunajat sesuai dengan bahasa hati kita masing-masing, bahasa ibu kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang kita bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Silakan Bapak Ibu sekalian. Halo. Halo.
Sebenarnya waktu-waktu setelah membaca doa ziarah ini adalah waktu bagi saya pribadi adalah waktu yang paling lama gitu. Jadi baca ziarah ini sebenarnya 15 menit selesai. Kita 15 menit tadi sudah pembukaan 15 menit membaca doa. Tapi kalau kita berada di arah Nabi Ridho alaihissalam setelah selesai membaca doa ziarah ini, itu saat-saat di mana kita berbicara dengan imam. Sebagaimana ibarat kita sebenarnya sudah telanjang di depan imam, di mana tidak ada satu aib pun satu aib pun yang bisa kita tutupi dari diri kita ketika kita berhadapan dengan imam. Maka ketika seluruhnya begitu jelas bagi imam, maka eloklah kita kita bahasakan secara langsung. Wahai imam, diriku seperti ini, kekuranganku seperti ini, wahai imam. Eloklah, baiklah kalau kita uh, mungkin berjanji, wahai imam, saya berusaha untuk menghilangkan misalnya keburukan-keburukan ini, keburukan itu. Persoalan kita hanya kita yang mengetahui. Bahkan uh, dari minggu ini, misalnya dari minggu lalu hingga minggu ini, apa-apa saja hal-hal yang tidak etis, misalnya kita 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 lakukan, silahkan kita bahasakan, kita upayakan untuk menjadi lebih baik daripada minggu-minggu yang lalu. Jadi bukan hanya sebatas rezeki itu bukan hanya sebatas yang bersifat materi, tapi rezeki itu semua hal yang mengangkat derajat diri kita, kemanusiaan kita. Itu semua adalah rezeki. Ketenangan adalah rezeki, tidak lapar rezeki, tidak kena panas, kena memiliki tempat tinggal rezeki. Tapi rezeki yang paling penting adalah rezeki diri kita ini, bagaimana benar-benar selalu merasakan nikmat wilayah, nikmat iman. Bagaimana kita benar-benar mampu menjaganya, bagaimana mampu dengan nikmat wilayah ini mampu mengangkat derajat kita seperti wali-wali kita, seperti orang-orang yang kita cintai, seperti imam-imam kita yang kita taati. Jadi momen-momen itu di situ kita mereview diri kita dan membahasakan, wah imam, inilah diriku. Jadi kita dituntut untuk mengenal diri kita sendiri dengan cara menyampaikan kondisi diri kita kepada imam kita, apa yang baik bagi diri kita, apa yang kurang pada diri kita, silahkan kita bahasakan, kita kenali diri kita. Jadi momen-momen ziarah salah satunya adalah momen-momen seperti ini. Selain kita juga mendoakan sebagaimana biasa kita doakan keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, selalu kita doakan. Para pejuang yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Dan semoga mereka dimenangkan. Palestina kita doakan supaya merdeka. Negara-negara yang terjajah akan kita doakan selalu. Bahkan untuk Sayyid Ali Khamenei kita doakan. Dan tak lupa pula, sebagaimana biasanya menutup, kita akan sama-sama untuk mendoakan Sayyidul Amr wa Zaman sebagai Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah, yang insyaAllah kelak zuhur memimpin peradaban dunia ini menjadi peradaban yang penuh dengan berkeadilan. Ketika kita bicara peradaban, maka peradaban itu sebenarnya dimulai ketika zuhurnya Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Dan insya Allah ziarah kajian kita sebagai mukaddimah dari zuhur ini.
Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ziarah kita ini dengan doa untuk keselamatan Imam Mahdi Ajalla Ta'ala Faraja dengan doa Allahumma qul wali kulli hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan tutup dengan selawat khassa Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita di ziarah kita Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua diterima sebagai peziarah dari Imam Rauf Ali bin Musa Ridha alaihi salam, dan kita diganjar sebaik-baiknya ganjaran sebagaimana seorang peziarah yang sesungguhnya, ziarah yang menjejakkan kakinya di haram Imam Ridha alaihissalam. Baik, kita lanjutkan pada kajian. Ini adalah hadis terakhir dari bab 7. Hadis ke-14 adalah hadis terakhir dan hadisnya sangat pendek. Baik, haddatsana Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdullah bin Bahr Asy-Syaibani qala haddatsani al-Kharaziyul Abul Abbas bil Kufah qala haddatsana As-Sawbani qala kanat li Abil Hasani Musa bin Ja'far alaihissalam bid'a asyrata sana kulla yaumin sajadatun ba'dana qidadis syams ila waqti zawal fakana Haruna rubbama sa'ida sathan yushrifu minhu ala al-habsi alladhi hubisa fi Abul Hasan fakana yara Abul Hasan sajidan faqala larrabi ya rabi ma zaka thawbul ladzi arahu kulla yawmin fi dhalikal mawdi'i faqala ya amiral mu'minin ma zaka bisawbin wa inna ma huwa Musa bin Ja'far lahu kullu yawmin sajadatun ba'da tulu'i syamsi ila waqti zawal qala ar-rabi faqala li Harunu amma inna hadha min ruhbani bani Hashim qultu famalaka qad dayyaqta alaihi fil habs qala hayhat la budda min zalik. Ini mengkisahkan tentang hakikat dari kehidupan sehari-hari imam ketika imam ditawan. Jadi ketika imam ditawan, maka imam menunjukkan sebuah kezuhudan yang sangat luar biasa. Di sini menggunakan kata rahib. Rahib itu seolah-olah imam itu rahib itu dalam bahasa Arab, nanti kita akan bahas satu-satu. Telah meriwayatkan Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hatim
dari Abdullah bin Bahar Asy-Syaibani, dari Al-Kharazi Abul Abbas di Kufah, dari As-Saubani bahwa Imam Abul Hasan yakni Musa bin Ja'far alaihissalam selama belasan tahun setiap hari melakukan sujud sejak setelah matahari terbit hingga waktu zawal atau tengah matahari. Jadi ketika imam ditawan, imam di pagi hari itu sampai waktu zuhur itu hanya bersujud, Ya memang ketika mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan banyak hal, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan benar-benar memanfaatkan waktu, memanfaatkan tempat hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga misalnya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan benar-benar menghidupi keluarga mereka. Mereka akan pergi berdagang sebagaimana Rasul ya, tapi kita tidak melihat imam-imam kita dalam teks mereka pergi berdagang, atau saya yang belum melihat para imam berdagang, tidak, tapi para imam menjadi petani itu banyak, bahkan dimulai sejak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imam Bakir salamullah alaih. Ini yang saya tahu ya, saya Imam Bakir salamullah alaih, bahkan Imam Bakir salamullah alaih pada panas-panasnya matahari yang didatangi oleh seorang, wahai fulan, wahai Imam Bakir, kenapa engkau begitu seolah-olah sangat cinta kepada dunia, bahkan di saat panasnya begini engkau masih mengurusi ladangmu, masih mengurusi tanahmu, katanya sambil menghardik, karena kan yang ingin dia sampaikan bahwa kalau sudah panas begini kerja itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah dalam keadaan panas begini janganlah engkau bekerja begitu. Silahkan istirahat. Jangan tunjukkan kalau dunia ini adalah segala-galanya sehingga Anda juga harus bekerja di bawah terik panas matahari. Malah imam mencelanya. Ia katakan bahwa saya akan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga saya begitu. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Imam Bakir alaihissalam. Sama seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu kalau ingin mencarinya katanya cari di dua tempat. Pertama di masjid, yang kedua di ladang. Di perkebunan ya. Ladang itu maksudnya di perkebunannya, karena jadi makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika 25 tahun ia diasingkan dari sisi politik, maka ia berkebun, menanam kurma, sehingga ia memiliki lahan kurma yang begitu luas di Madinah. Jadi imam membuka tanah-tanah kosong itu, tanaminya kebun, dia gali sumur untuk mengairinya. Bahkan sering sekali kita menemukan riwayat kerjaan imam ketika 25 tahun masa kekhalifahan 3 khalifah sebelumnya adalah sebagai penggali sumur. Dalam arti bukan hanya penggali sumur ya, tapi bertani juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya, bahkan mewariskan kepada Imam Hasan Mujtaba alaihissalam sebuah perkebunan kurma yang begitu luas, yang dimana dikatakan bahkan Muawiyah ingin membeli tanah tersebut dari Imam Hasan Mujtaba alaihissalam. Jadi kalau mereka diberikan kesempatan, mereka akan memanfaatkan waktu tersebut dengan luar biasa. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan peluang, mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk beribadah. Sama juga seperti Imam Ridho alaihissalam ketika dibawa dari Madinah ke Khurasan atau ke Mar. Dalam riwayat dikatakan bahwa ketika misalnya Imam Ridho alaihissalam berhenti selama 10 hari dalam suatu tempat, maka imam akan manfaatkan waktu 10 hari itu untuk berpuasa. Jadi 10 hari akan dia pakai untuk berpuasa.
uh, ketika sampai waktu, maka beliau akan waktu sholat mereka, beliau akan sholat begitu. Jadi uh, sikap mereka dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Begitu pula ketika mereka mendapatkan peluang untuk memimpin, mengayomi umat manusia, maka mereka akan pakai waktu tersebut hanya untuk berpolitik, hanya untuk bila perlu untuk berperang misalnya, sebagaimana dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di 4 tahun masa terakhirnya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar menghabiskan waktunya, bisa dibilang meninggalkan persoalan pertaniannya selama 25 tahun dan masuk fase 4 tahun, dia akhirnya sibuk untuk berperang, melawan orang-orang yang tidak taat atas perintahnya. Jadi 4 tahun itu akhirnya hanya dipakai untuk berperang. Apapun itu, yang pasti ketika bisa dilakukan untuk lebih baik, maka mereka adalah orang yang paling mengenal waktu untuk menjadi lebih baik begitu. Terkadang Harun al-Rasyid naik ke atap yang darinya ia dapat melihat penjara tempat Imam Musa bin Ja'far alaihissalam ditahan, dan ia melihat beliau dalam keadaan bersujud. Maka Harun berkata kepada Ar-Rabi, "Wahai Rabi, apakah kain yang setiap hari kulihat di tempat itu?" Jadi kena imam bersujud seolah-olah kain yang tertutup. Jadi dan penjara itu juga terkadang tidak penjara dalam sel, tapi terkadang imam di penjara dalam tahanan rumah, di mana imam tidak boleh keluar dari rumah tersebut. Jadi Harun bisa melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh imam dalam keadaan sehari-harinya. Karena kita sudah baca ya dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa imam di penjara dalam kondisi yang berbeda-beda. Bahkan terkadang berada di istana, diundang ke istana, terkadang dibebaskan, imam bebas hidup di kota Baghdad, tetapi terkadang imam juga dikurung dalam tahanan rumah, tapi terkadang bahkan imam benar-benar dikurung di bawah tanah dengan kondisi yang begitu menyeramkan. Rabi menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, itu bukan kain, melainkan Musa bin Ja'far yang setiap hari bersujud sejak matahari terbit hingga zawal." Itu maksudnya imam matahari tergelincir. Rabi berkata, lalu Harun berkata kepadanya, "Sesungguhnya dia adalah salah seorang rahib atau ahli ibadah dari Bani Hashim." Rahib ini sebenarnya digunakan kalau untuk teks agama sebagai pendeta-pendeta, di mana mereka mengasingkan kehidupan duniawi, hanya mementingkan kehidupan akhirat, bukan akhirat, kehidupan yang jauh dari kehidupan duniawi, seperti tidak menikah, tidak makan daging misalnya, banyak berpuasa, atau bahasa lain yang bisa dipakai sebagaimana orang-orang para petapa yang hidup mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Di satu sisi ada keindahan yang terlihat darinya, tapi di sisi lain itu adalah hal yang kalau dalam Islam adalah hal yang sangat dilarang, apalagi ketika kita memiliki potensi untuk untuk menghidupkan dunia ini dengan cara yang lebih baik. Kita tidak mungkin bisa secara pribadi terbang ke tanah suci ke Haram Imam Ridho alaihissalam tanpa mencari kehidupan. Oleh Islam adalah jangan dengan dunia kita tenggelam dengan dunia sehingga kita tidak mempedulikan akhirat kita, sehingga kita tidak mempedulikan hukum-hukum syara, sehingga ketika kita mencari dunia kita mencuri misalnya, ketika kita mencari dunia kita korupsi misalnya, ketika kita dunia kita melakukan riba misalnya, ketika kita mencari dunia kita melakukan dengan penjajahan, pemaksaan, pembunuhan misalnya, dan itu adalah hal-hal yang tercela yang tidak diizinkan oleh Islam untuk kita lakukan. Tetapi imam melakukan hal ini dikarenakan kondisi imam yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan hal lain. Seandainya imam
diizinkan untuk melakukan hal lain, ia pasti akan memilih cara lain. Misalnya imam akan mengajar, imam akan memenuhi kebutuhan keluarganya, imam akan akan berpolitik, imam akan uh, meng, imam akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah seorang rahib ahli ibadah dari Bani Hashim. Maka aku berkata kepadanya, kalau begitu mengapa engkau mempersempit kehidupannya di dalam penjara? Jadi Rabi bertanya kepada Harun, wahai Harun, engkau menyaksikan sendiri kalau orang ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa engkau memenjarakannya? Bukankah ini merupakan sebuah kejahatan? Sebenarnya ingin seperti itulah yang disampaikan kepada dari Rabi. Kalau mengapa engkau bersempit kehidupannya dalam penjara? Ia menjawab, mustahil. Hal itu memang harus dilakukan. Itulah kekuasaan. Sebagaimana kita baca sebelumnya, kalau kekuasaan itu terkadang membuat kita mandul, membuat kita buta. Sehingga apa? Sehingga dengan kekuasaan kita terpaksa harus menzalimi. Dengan kekuasaan terpaksa kita harus menyakiti orang-orang yang zuhudnya luar biasa, sebagaimana Musa bin Ja'far. Bahkan sebagaimana hadis sebelumnya, dengan sebagaimana ma'rifat dari Harun ar-Rasyid ketika ia berbicara kepada anaknya Ma'mun bahwa imam adalah seorang yang imam sesungguhnya, khalifatullah sesungguhnya, yang hak katanya dalam hadis-hadis sebelumnya sebagaimana yang telah kita baca. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sementara hadis 14 sudah selesai kita bahas, dan bab 7 bagaimana tentang Harun ar-Rasyid dan perlakuan dari Bani Abbasiyah terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam telah kita baca. Ada 14 hadis, dan insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada bab ke-8 yang berkenaan tentang riwayat tentang wafatnya Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Jadi kita akan bab 8 masuk tentang persoalan-persoalan yang berkenaan tentang kisah wafatnya Imam Musa Kazim alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan dalam bab ini, silahkan. Dan jika tidak ada, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Nizar. Bu Lasmi aja Ustaz. Oh ya Bu Lasmi. Silakan. Afwan Ustaz, mau sedikit saran boleh tidak? Ini Ustaz lagi baca ziarahnya atau ziarah izin masuknya, itu teksnya selalu telat, jadi kalau saya atau nggak tahu yang lain ya, bagi saya itu pingin Ustaz baca itu kita baca terjemahannya. Kadang-kadang Ustaz udah di bawah tapi teksnya belum terbaca gitu Ustaz. Agak lambat Bu ya? Iya lambat sekali Ustaz. Nah, apa Bu, Ibu bisa pakai kan itu kalau tidak salah sudah saya kirim Bu teksnya Bu, atau saya kirim lagi. Jadi kalau misalnya ada kita kan ada di pas Ustaz baca kan itu berjalan, tapi Ustaz baca udah ya di bawah, tapi yang dibaca itu belum naik ke atas, yang Ustaz baca itu belum kelihatan di gitu teksnya. Makanya enggak apa-apa. Jadi di handphone itu kan bisa buka dua bisa pas ketika pembacaan doa ziarah, Ibu buka saja file yang tadi kirim. Iya, itu bisa. Jadi gitu. File Zoom-nya nanti akan mengecil, akan minimize. Iya, jadi nanti setelah selesai doa, Ibu bisa balik lagi. Misalnya pada fase kajian seperti ini. Kalau kajian seperti ini kan filenya ada, jadi kan tidak naik turun, tidak terganggu. Iya. Jadi pas soalnya
Soalnya ini udah nenek-nenek udah tua Ustadz, jadi kurang paham cara-caranya itu. Jadi pas Mohon maaf, aduh, Bu. Ustadz udah baca itu mana Iya, tulisannya gitu. nggak Kita apa-apa. mau Jadi pingin. nanti Ibu buka di HP-nya dua Ya, halaman. Halaman ya, halaman teks ziarah dengan ya, zoomnya. Jadi tapi ketika pas pembacaan ziarah yang dibuka ya, itu yang dibesarkan itu teks teks ziarahnya. yang oh Iya, jadi gitu. suara suara saya juga masih bisa kedengaran di handphonenya, Oke. bisa membaca Dan dan mendengarkan gitu. syukuran Ustaz dicoba minggu depan insya Allah bisa. Ya Bu, Oh, gaptek Ustaz tua. ya Allah. Nggak apa-apa Bu. Ya, syukuran Ustaz Afwan. Sama-sama Bu. Syukran Ustaz. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu, nanti saya akan kirim teks ziarah. Ya Bu, silakan Bu. Ibu Hayati. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup acara ziarah kita. Semoga ziarah kita diterima dan apa namanya ma'rifat kita terhadap Ahlul Bait sallallahu alaihi semakin bertambah dengan kajian kitab Uyun Akhbarur Ridha. Kita lebih banyak mengenal lika-liku kehidupan dari para Ahlul Bait sallallahu alaihi, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ridha alaihissalam, itu kehidupan Imam Ridha alaihissalam dan kehidupan ayahandanya yang saling berkaitan, dan dengan bertambahnya pengetahuan kita terhadap kehidupan mereka, semoga bertambah pula lah makrifat kita kepada mereka, sehingga kita kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui uh, melalui jalan wilayah, melalui nikmat wilayah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, ilmunya Sama-sama barokah. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Sehat selalu semua insya Allah. Ya Allah Ustaz, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk semuanya mohon izin diri.